Shalom, selamat pagi adik-adik. Salam kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di tahun ajaran yang baru tahun 2021-2022 bersama Ibu Guru Mormin Malatundu SPDK. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita menyanyi dan berdoa. Kita mengangkat pujian yang berkata, Yesus sayang semua. 1, 2, 3. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang akak, sayang adik, sayang saya dan kamu, sayang semua. Mana sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu hendak memulaikan pelajaran pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami semua supaya kami dapat memahami apa maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami yang harus kami lakukan sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memulaikan pelajaran kita hari ini. Semua siap ya? Dengan buku, dengan Alkitab, dengan alat tulis yang akan kita pakai untuk belajar hari ini. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini, pelajaran pertama tentang menghormati orang tua. Dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12 dan Amsal 1 ayat 8. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami arti kehadiran orang tua. Yang kedua, siswa mampu mengetahui bahwa menghormati orang tua adalah perintah dari Tuhan. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap menghormati orang tua dengan baik. Arti orang tua. Orang tua adalah ayah dan ibu yang mengasuh, mendidik, dan membimbing kita sebagai anak-anak. Dan orang tua mempunyai peran penting dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, adik-adik, kalian harus bersyukur jika hari ini kalian disayangi, dibimbing, diasuh oleh ayah dan ibu. Dan kalian harus bersyukur kepada Tuhan karena mereka adalah wakil Allah yang diutus Tuhan untuk dapat mendidik kalian sebagai anak-anaknya. Nah, apakah yang harus kamu lakukan ketika kamu mempunyai orang tua yang sangat mengasihi hidup kamu? Yang harus kamu lakukan adalah menghormati orang tua. Mengapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Perintah ini adalah salah satu dari 10 firman Tuhan di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Ada yang masih ingat apa bunyi Keluaran 20 ayat 12? Ya, benar. Bunyinya adalah, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu adalah salah satu hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa ketika memimpin bangsa Israel. Dan ingat ya, hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah Tuhan yang kelima yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12. Nah, adik-adik, selain perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel, ada juga ayat-ayat Alkitab yang menuliskan tentang menghormati orang tua. Kita mulai dari
Imamat 19 ayatnya yang ketiga. Imamat 19 ayat yang ketiga. Ayo siapa yang ada Alkitab silakan membuka. Kita membaca dari Imamat 19 ayat 3. Berkata demikian, setiap orang di antara kamu haruslah menghormati ibunya dan ayahnya dan memelihara hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Yang kedua terdapat dalam Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Mari kita membacanya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kemudian kita membuka lagi Alkitab dalam Kolose 3 ayat 20. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dari 4 firman Tuhan yang telah kita baca, maka sangat jelas dikatakan bahwa kita harus menghormati orang tua, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan pasti ada berkat yang akan Tuhan berikan ketika kita menjadi anak-anak yang tahu menghormati orang tua dalam segala hal. Nah, bagaimana sikap kita untuk menghormati orang tua yang sudah baik mengasuh kita, mendidik kita, bahkan mungkin membiayai setiap kebutuhan adik-adik sekalian? Ayo, bagaimana caranya? Nah, Ibu ingin memberikan beberapa contoh. Misalnya, ayah dan ibu sering menasihati kamu. Adik, jangan kasihkan bermain handphone karena saatnya kamu akan belajar. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, kamu harus melepas handphone dan fokus belajar. Nah, pasti kalau kalian menaati nasihat orang tua, kalian pasti akan menjadi siswa yang pintar, yang akan mendapatkan nilai yang baik, dan tentu pasti akan membanggakan mama dan papa jika kalian mendapatkan nilai yang bagus. Kita juga bisa menjadi anak yang mendoakan mama dan papa setiap bangun tidur atau sebelum mama dan papa pergi kerja, ya. Itu harus kamu lakukan sebagai anak-anak untuk mendoakan orang tua. Kamu juga bisa menyapa orang tua, selamat pagi, atau selamat siang, selamat malam mama, atau selamat pagi papa, selamat malam papa. Mari kita memberikan salam kepada mama dan papa sebagai tanda hormat kita kepada orang tua. Kita juga bisa menjadi anak yang lebih dengar-dengaran. Kalau dulu adik-adik tidak dengar-dengaran kepada mama dan papa, nah sekarang kan sudah tahu firman Tuhan bahwa kita harus menghormati orang tua. Maka kita harus menunjukkan sikap yang baik sebagai anak kepada orang tua kita. Nah, adik-adik, hari ini materi kita telah selesai dan ada tugas yang Ibu berikan kepada adik-adik, yaitu kalian akan mendaftarkan dengan menuliskan nasihat yang diberikan oleh ayah dan nasihat-nasihat yang diberikan oleh ibu. Nah, itu dalam bentuk tabel. Tugas yang kedua, kamu akan menuliskan janjimu untuk menghormati orang tuamu pada sebuah kertas yang berbentuk hati. Nah, itu kreativitas kalian untuk membuat janji dalam sebuah bentuk yang berbentuk hati, dan itu bisa tuliskan nama ayah atau nama ibu supaya kamu berjanji sebagai anak dari ayah dan ibu untuk menghormati orang tua dengan kata-kata kamu sendiri. Rangkuman pelajaran kita pada hari ini adalah menghormati orang tua adalah perintah Tuhan. Adik-adik, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga firman Tuhan yang kita belajar akan mengingatkan kita supaya kita boleh menjadi anak yang menghormati orang tua, karena itu adalah perintah Tuhan. Ada tugas yang Ibu berikan, besar harapan Ibu guru kalian segera mengerjakannya. Jangan ditunda-tunda ya, jangan malas. Ayo semangat untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan, dan tunjukkanlah itu kepada orang tua kalian supaya kalian boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua. Ibu tunggu jawaban kalian ya.
Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu andalkan Tuhan, dan jangan lupa untuk terus menghormati dan menghargai orang tua yang begitu baik dalam kehidupan adik-adik sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.